menjelaskan tentang zikir la ilaha illallah, kemudian beliau meningkat menjelaskan zikir istighfar. Kata beliau, ada istighfar perihal keutamaan istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam menyampaikan keutamaan istighfar tersebut, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka, hukum mereka selama engkau ada bersama mereka, dan mereka tidak akan disiksa oleh Allah selama mereka mau memohon ampunan kepada Allah, artinya mau mengucap istighfar. Istighfar itu artinya minta ampunan. Baca istighfar maksudnya memohon ampunan kepada Allah. Karena makna istighfar itu astagfirullah, itu aku memohon ampunan Allah kepada Allah al-azimah yang maha agung. Astagfirullah maksudnya astagfirullahaladzim, aku memohon ampunan kepada Allah yang maha agung. Jadi artinya istighfar itu meminta ampunan Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala dalam ayat lain berfirman, wa anistaghfiru rabbakum, hendaklah kalian meminta ampunan kepada Tuhan kalian. Summa ini lalu bertobatlah kalian pada Tuhan kalian. Yumati hukum matrahan hasanan, maka Allah akan memberikan karunia dan kenikmatan yang baik dan kenikmatan yang indah bila jadi bersama hingga waktu yang ditentukan oleh Allah, maksudnya hingga hari kiamat. Jadi Allah akan memberikan kenikmatan dalam hidup kita, dari anugerah nikmat dari Allah dalam hidup kita. Manakala kita mau bertobat dari dosa dan beristighfar kepada Allah. Karena di antara sebab ketidakbahagiaan dalam hidup itu adalah dosa. Dosa jadi sebab penghalang rahmat dan penghalang rezeki. Dan dari sekian banyak penghalang rezeki adalah dosa. Sedangkan kita butuh rezeki, ya kan? Kita butuh rezeki. Kenapa kita mau berpanas-panas sampai siang hari, mau capek-capek dalam pekerjaan, mau diatur oleh atasan kita, mau susah payah, karena kita butuh rezeki. Kenapa di antara sebab penghalang rezeki adalah Allah. Karena hakikat yang memberi rezeki adalah Allah, dan Allah tidak suka kepadanya dosa. Maka berarti dosa kita yang sebab menghalang dengan sang pemilik rezeki. Supaya penghalang rezeki tersebut tersingkap, maka salah satunya adalah permohonan ampunan dosa kepada Allah dan tobat dari dosa yang kita lakukan. Maka ketika itu tersingkaplah rahmat Allah, terbukalah gerbang rahmat Allah,
karunia nikmat kepada kalian. Siapa yang butuh nikmat, kita butuh nikmat. Bakal kita butuh nikmat, mintalah ampunan Allah dan bertobat dari dosa yang banyak. Dalam beribadah pun sambil melakukan dosa. Dan sadar kita menjalankan doa, tapi juga melakukan maksiat. Itu sifat kita. Sifat kita, teman-teman kita ini sifatnya khata, manusia, salah dan lupa. Makanya putus-putus meminta ampunan kepada Allah yang berasal maupun yang benar. Wa qala ta'ala dalam ayat lain, Allah berfirman ketika menghidayatkan tentang nabinya Nabi Nuh alaihissalam, faqultu anistaghfiru rabbakum, kata Allah, maka aku pun berfirman, hendaklah kalian meminta ampunan kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghafara, sesungguhnya Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Ghafar, Fa'alun, saya berbalap. Dia senantiasa mengampuni. Jangan takut diampuni oleh, jangan takut tidak diampuni oleh Allah. Ghafar, Allah tidak akan bosan-bosan mengampuni. Karena memang Allah Ghafar, Maha Pengampun. Jadi nggak usah takut. Jangan ada pikiran permohonan ampunan kita tidak dipenuhi oleh Allah. Yursilis samaa alaikum, hujan tersebut jadi sebab berbagai macam karunia-karunia lain, tumbuhnya pepohonan. Wa yumdidkum bi amwal wa banin, dan Allah akan memperbanyak harta dan anak. Bila kita mau beristighfar, kita mau bertobat, satu diturunkan karena hujan, kedua harta kita diperbanyak oleh Allah. Jelas, jadi sebab menghambat rezeki itu adalah salah satunya dosa yang paling dominan, yang paling pokok, dosa. Wabani, selain diberi karunia rezeki yang banyak, juga diberi karunia anak-anak yang sehat. Termasuk barangkali termasuk yang tidak punya keturunan, bisa jadi sebabnya itu dosa yang tidak terasa. Jadi pertanyaan dari kita, barangkali menjadi penghambat keturunan itu adalah dosa. Dari mana dalilnya? Ini dalilnya. Ini dalilnya. Hendaklah kalian meminta ampunan kepada Allah, kepada Tuhan kalian, agar kalian mengampun, maka Allah akan turunkan hujan, memperbanyak rezeki kalian dan anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannah, dan Allah akan menjadikan surga sebagai tempat tinggal kalian. Wa yaj'al lakum sungai-sungai yang sebagai batasan untuk kita sudah bersih dari dosa dengan sebab permintaan
istighfar. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa may ya'mal su'an aw yadlamu nafsa summa yastaghfirullah yajidillah ghafurur rahim. Orang yang melakukan suatu keburukan, menjalankan suatu keburukan, menjalankan suatu kesalahan, yadlamu nafsa, atau dolim terhadap dirinya sendiri, semua astagfirullah, lalu kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, yaitu dengan membaca istighfar, yajibillah, maka dia akan mendapati Allah Ghafurur Rahim, yang Maha mengampuni dan yang Maha penyayang. Nah, kita ingin disayang Allah, perbanyak istighfar. Wa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Imam Al-Haddad menyampaikan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lazimal istighfar ya Allahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dayyin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang melazimkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ada salah, astagfirullahaladzim, terus istighfarnya dilazimkan, memohon ampunan kepada Allah yang dilazimkan, maka Allah akan jadikan jalan keluar dari segala kebimbangannya. Artinya dikasih solusi oleh Allah. Enggak ada istilah galau, ya, enggak ada istilah galau. Setiap ada masalah, Allah kasih solusi, Allah bukakan jalan penyelesaiannya. Menimbuli dari makanan, dikasih jalan keluar dari segala kesulitan, ketemu jalan keluar. Warosa kaum ini sebagai kasih, dan Allah dari rezeki dari jalan yang tak terbuka, dari cara diperbuat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, tuba liman wajada bi sahifati istighfar, berbahagialah orang yang mendapati istighfar di dalam buku catatan amalnya. Dan banyak, jadi berbahagialah bagi orang yang mendapati istighfar, banyak istighfar tercatat di dalam buku catatan amal. Kenapa? Karena itu akan dari sebab diberatkan timbangan amal baik. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, qala astagfirullah fi yaumi sab'ina marrah. Barang siapa orang yang setiap hari membaca istighfar 70 kali, namanya ghafarallahu lahu sab'ami'ati dzambin, maka 700 dosa diampuni Allah dengan wasilah istighfar beliau dulu. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Boleh begitu juga. Misalkan enggak astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, misalnya Masya itu boleh. Kita tahu itu doa istighfarnya astagfirullah, astagfirullah boleh. Jadi ketika tahu kita jangan menjadi penghambat, jangan menjadi penghambat kita mendekat kepada Allah.
Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 70 kali. Dia lebih istighfarnya lebih nilainya lebih bagus. Saya itu istighfar yang baik yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu belum tahu kita bisanya. Dia tidak merasa. Sudah yang kita tahu saja. Itu salawat. Tahunya kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketidaktahuan kita terhadap yang lain jangan jadi sebab kita tidak bisa lebih dekat dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula karena ketidaktahuan kita dengan istighfar yang lain, tahunya kita astagfirullah, jangan sampai jadi sebab kita tidak bisa lebih mendekat kepada Allah. 700 kesalahan diampuni oleh Allah. Wa qad khaba abdun aw amatun yanalu fi kulli yawmin wa laylatin salam sab'ati takbir. Dan benar-benar rugi orang laki-laki ataupun perempuan, hamba Allah yang laki-laki ataupun hamba Allah yang perempuan yang dalam sehari semalam sampai melakukan dosa 700 kali. Dan nyaris hampir mungkin jarang, tidak ada, walaupun ada yang begitu. Sedangkan yang 700 ini menjadi ampun Allah. Andai dia melakukan dosa 700 dosa. Dosa yang 700 ini diampuni oleh Allah dengan bacaan istighfar 70. Kan sangat beda, ya kan? 700 banding 7. Kalau ia ada hamba Allah yang melakukan dosa sampai 700 dosa, ini benar-benar orang binasa, orang celaka, orang rugi-ruginya untuk keturunan. Tapi andai ada hamba Allah yang melakukan dosa sampai 700 kali dosa dan dia memohon ampunan kepada Allah 70 kali beristighfar kepada Allah, Allah ampuni. Allah ampuni. Bapak alaihi wasallam bersabda, Nabi alaihi salam, "Ala akhbirukum bidaiku wa dawaiku." Ingat nih, kawan, jangan sampai lupa kata Nabi. Ingat baik-baik, jangan sampai lupa. Aku akan kasih tahu kalian penyakit kalian dan sekaligus obatnya. Kata Rasulullah. Kata Rasulullah, aku akan kasih tahu kalian penyakit kalian dan obatnya. Ingat baik-baik, Nabi. Ala inna lakum al-dhunub. Ingat penyakit kalian adalah dosa. Penyakit kalian itu adalah dosa. Maka dosa jadi sebab terbesar penyakit yang kita rasa. Penyakit yang yang mengenai kita, termasuk wabah, itu dosa. Lalu kemudian apa obatnya? Wadawakum al-istighfar, dan obatnya adalah istighfar. Jadi kalau kemarau, kami anjurkan memperbanyak istighfar. Kalau sholat istisqa, memperbanyak istighfar. Karena istighfar sebab tidak kemudian itu adalah dosa. Dan dosa itu dihapus oleh Allah dengan bacaan istighfar.
Wa qala alaihi salatu wasalam, kata sabda Nabi alaihi salatu wasalam, qala iblis, kata baginda Nabi, iblis ngomong, kata si iblis, wa azzati wa jalali ya Rabb la adrahu hukum ibadah ma damat al-wahuhu bi'azali. Ya Allah, aku tidak akan berhenti, aku akan terus-terusan menyesatkan hamba-Engkau selama nyawa mereka masih di dalam badan, selama nyawa mereka masih di jasadnya, selama mereka masih hidup maksudnya, ya. Selama mereka belum mati, akan terus aku sesatkan. Aku tidak akan bosan menyesatkan hamba-Engkau. Kata siapa? Kata iblis kepada Allah. Iblis sudah ngomong gitu. Pokoknya sampai kapanpun aku nggak akan ada capeknya, nggak ada bosannya menyesatin hamba-Engkau. Lalu bagaimana jawab Allah? Wa azzati wa jalali, kata Allah, demi kemuliaanku, kegagahanku, la bariku aghfirullahu mastaghfiruni, aku tidak akan bosan mengampuni mereka selama mereka mau memohon ampunan kepadaku. Jadi jangan harapin diampuni Allah kalau kita juga minta ampunan Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Maaf. Dan kita ini sifatnya memang salah, ya iya, sifat manusia kita ini salah. Dan Allah sifatnya Pengampun. Tapi jika kita tidak minta ampunan, Allah katakan mastaghfirullah. Ampunan Allah itu diberikan mastaghfirullah selama mereka meminta ampunan kepada. Artinya kalau tak minta ampunan, Allah tidak akan. Itu etika. Jangan pengen doa, minta sama Allah. Dia Allah senang kalau kita minta ampunan kepada Allah. Allah akan jawab permintaan kita. Permohonan kita. Kita minta dia berdosa, Allah akan mengampuni dosa. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kunna na'udhu li Rasulillah bi majlisil wahid min atabarrah Rabbi ghfir wa tub alayya innaka antal tawwabur." Kata Sayyidina Umar, aku dulu pernah menghitung Rasulullah beristighfar, dan aku hitung dalam satu majelis, satu dudukan, Rasulullah tidak kurang 100 kali membaca Rabbi ghfir wa tub alayya innaka antal tawwabur rahim. Rabbi ghfir wa tub alayya innaka antal tawwabur rahim. Rabbi ghfir wa tub alayya innaka antal tawwabur rahim. Terus sampai 100 kali. Bayangkan Rasulullah yang dijamin, yang tidak ada dosa, maksum, ya. Sampai 100 kali baca Rabbi ghfir. Rabbi ghfir itu, ya Allah ampuni dan terimalah taubatku. Innaka antal tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Rasulullah tidak ada salah. Seharusnya kita ini lebih kaya, lebih pak kita daripada Rasulullah.
Rasulullah. Kalau Rasulullah 100, kita harus lebih 100. Rabbi wa tubalaya ilaka anta Allahullahi Rabbi wa tubalaya ilaka anta Allahullahi Rabbi wa tubalaya ilaka anta Allahullahi. Termasuk kata ulama, kalau kita menemukan suatu kesulitan, suatu beban, kanan pasti baca perbanyak. Kalau bisa jadi itu karena batin kita itu akibat dosa yang tidak kita rasa. Lebih waktu balanya ini karena kewajiban lebih waktu balanya ini karena kewajiban. Rasulullah sampai 100 kali dalam satu kali duduk. Fa'alaika rahimakallah, lalu kata Imam Al-Haddad, maka kamu harus, semoga Allah merahmatimu, harus apa? Bil ekstra min hadatil mubarak, memperbanyak zikir yang berkah ini, yaitu istighfar. Karena Rasulullah SAW yaitu nantilah, yang mana Rasulullah SAW dengan manjilah ini, ya Rasulullah yang pada dosa sampai memperbanyak kejahatan, kita lebih hak daripada Rasulullah meminta Allah karena kita berdosa. Wabalagana, dan telah sampai keterangan kepada kami, kata Imam Al-Haddad, Anal Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa Imam Ahmad bin Hanbal ru'ya pada mauti bin matam berbina. Ketika beliau Imam Ahmad bin Hanbal sudah meninggal, beliau dimimpikan, ada yang memimpikan beliau. Pada Allah Anallaha nafa'ahu kasiran bi kalimatin sami'aha sucian suci. Lalu beliau menyampaikan, menceritakan bahwa beliau banyak mendapat manfaat dari kalimat yang beliau dengar dari Syekh Sufyan Tsauri. Beliau banyak mendapat manfaat, artinya apa, termasuk dosa-dosanya diampuni oleh Allah dengan kalimat yang beliau dengar dari Syekh Sufyan Tsauri. Wahia, apa itu kalimatnya? Mungkin kita bisa baca nanti. Kalimat itu adalah Allahumma ya Rabbi kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir li kulli syai' wa la tas'alni an syai'. Kata Sufyan Tsauri, doa-doa tersebut artinya Allahumma ya Rabbi kulli syai', ya Allah pemilik segala sesuatu, penguasa segala sesuatu, bikudratika ala kulli syai', dengan kuasamu terhadap segala sesuatu, ighfir li kulli syai', maka ampunilah untukku segala dosa. Wala tas'alni an syai', dan jangan tanyakan apapun kepadaku. Maksudnya tanya pertanyaan jawab. Kita nanti kan dihisab, diminta pertanyaan jawab dalam segala jasad kita. Nggak ada yang lewat.
Dia puas dan mimpi akan bertanggung jawab. Lima kanan, kiri, lima, 10. Telinga, mata, lisan, tangan, kaki, semua termasuk pikiran, termasuk hati kita. Belum berkuasa kita, belum yang lain. Dan dalam doanya Imam Sufyan minta kepada Allah, wala tas'alni an-syai', jangan tanyakan apapun kepada Cuma minta dengan kelembutannya Allah, Allah ampun. Maksudnya tidak dipertanyakan pengampunan dari Allah. Kalau sudah diampuni kan tanya lagi. Iya. Dari periksa. Fa'alika itu maka kamu juga harus diperiksa dari Ramadan, memperbanyak min hadil kalimat yang mubarak. Nah, selain kalimat tadi yang diperbanyak dibaca, Imam Al-Haddad menganjurkan memperbanyak kalimat yang maksud. Anna man istaghfara kulla yawmin lil mu'minin al mu'minat sab'an wa isnin, bahwasanya barang siapa orang yang setiap hari memintakan ampunan kepada kaum mukminin dan mukminat 27 kali, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, atau astagfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lil muslimina wa bil wajibati alaina wa jami'il mu'minin wal mu'minat. Apa saja relasinya? Jelas tujuannya memohon ampunan untuk mukminin mukminat. Berapa kali? 27 kali. Sara minal ibad alladziina bihim yarhamul khalqa, maka orang tersebut akan menjadi salah satu kelompok yang sebab mereka Allah kasih sayangi hamba-Nya. Wa bihim yubtarun, dan sebab mereka hamba Allah masih dikaruniai hujan. Wa yurzaqun, dan sebab mereka hamba Allah di muka bumi ini masih diberi rezeki. Siapa? Wa hadhihi sifatul abdal fillah, yaitu orang tersebut akan dikelompokkan dengan wali abdalnya Allah. Dalam keterangan kitab lain, pahala ibadahnya diberi pahala ibadah wali abdal. Pahala amalnya diberi pahala wali abdal. Kata Imam Ghazali, maksudnya seperti itu. Dalam makna dari kata-katanya, wa ibadih as-salihin, dan hamba-hamba yang soleh. Luar biasa. 27 kali itu lah, nggak sampai ratusan ribuan kan. Kenapa? Karena wali Allah itu karena mengasihi, menyayangi hamba Allah. Sebab beliau kita masih dapat ujian dari Allah. Sebab beliau ini tidak masih diberi rezeki oleh Allah. Wali itu bukan wali semua doang. Kita dari kecil tahunya wali itu wali semua.
Wali itu ada strukturnya. Ada wali kutub, ada wali abda, ada wali auta, ada wali rupa, ada wali kutba, ada wali ahya, garis miring Abdullah. Ini dari sekian makalah ulama, banyak macam-macam. Cuma rata-ratanya kebanyakan ulama mengatakan wali kutub satu dalam setiap kubur. Satu kubur itu selama 100 tahun. Terus selama 100 tahun nanti 100 tahun satu. Jadi kalau menikah Allah angkat penggantinya satu orang. Nah biasanya yang menjadi wali kutub itu wali yang sudah sampai pada level bos. Kalau kutub kematanya, kalau bos tingkat kedekatannya dengan Allah, karomahnya. Ya, artinya wali yang jika kita berwasilah kepada beliau, maka Allah turunkan bantuannya kepada kita. Contoh seperti Syekh dari Syekh Qadir wali Gaus. Selain beliau kutubannya yang namanya wali kutub itu bukan pasti Gaus. Satu, kedua wali abda. Wali abda itu jumlahnya 70 orang. 40 di Syam, 30 orang di Irak. Terus dalam setiap pulau, kalau ada yang menikah satu, Allah akan mengambil. Terus begitu. Lalu kemudian wali angkat 4 orang dalam setiap pulau. Dan adanya di 4 penjuru bumi. Dari sebelumnya wali angkat itu paku bumi. Sebab beliau inilah bumi ini masih mau diam, nggak geser kiri kanan, nggak ramah sama hentakan ombak lah, tahu sama hentakan angin. Lalu kemudian wali nujbah. Ada ulama yang mengatakan nujbah itu garis miring makro. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 700 orang. Kemudian wali lupa. Ulama mengatakan garis miring dari wali lupa ini wali akhir. Berapa jumlahnya? 120 orang. 120.000 wali, 120.000 orang. Dan ini apa namanya? Yang biasa disebut al-ahya al-maqrudin. Ada yang mengatakan beda, ada yang mengatakan sama. Ada lagi yang mengatakan al-ahya al-maqrudin ini tidak ada yang tahu jumlahnya berapa kecuali Allah. Yang ini yang menyebar di mana-mana. Hanya Allah yang tahu jumlahnya berapa. Bisa jadi dia orang yang sehari-hari kita amati, bisa jadi dia adalah seorang tukang pemulung yang berhiriah pakaiannya. Sehari-hari secara fisik kita amati,
bisa jadi. Dan Allah mengangkat walinya itu atas kehendak Allah, tidak disyaratkan harus ulama. Yang ini artinya siapapun selama dia patuh taat kepada Allah, saleh, berarti bisa jadi ulama. Kecuali kalau dia betul mutlak harus ulama. Kenapa? Karena kan dia namanya pimpinan, ya, namanya presidennya, pimpinan. Nah kita dengan bacaan Allahumma firil mu'minin wal mu'minat Allahumma firil mu'minin, kita bukan wali, tapi bisa dapat pahala wali. Kenapa? Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari nasihat yang Muhammad ini. Hari ini ke depan kita banyak beristighfar kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan kita sehat walafiat, biar kita bisa selalu dapat memimpin kita di dalam kedudukan sehat-sehat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam